Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Pauji di channel Ngapakpedia. Oke, jadi sebelumnya 2 minggu yang lalu saya sudah membuat tutorial cara membuat SPTJM e-Ijazah ya. Dan sekarang di tanggal 19 Mei 2026 itu SPTJM saya masih belum disetujui teman-teman ya. Jadi ini kalian bisa lihat bahwa saya sudah membuat SPTJM itu di tanggal 5 ya. Ini tanggal 5 dan ini SPTJM-nya di DNS pembuatan SPTJM. Nah, ini masih belum disetujui. Jadi status unggahnya sudah, tapi masih belum DNT dan status penomoran ini artinya masih belum disetujui, teman-teman, ya. Jadi, gimana caranya biar bisa disetujui dan apa yang bisa dilakukan setelah disetujui gitu-gitu ya, teman-teman. Mari kita bahas tentang surat pernyataan tanggung jawab mutlak e-Ijazah ini ya. Jadi akan saya jelaskan beberapa poin terkait SPTJM di e-Ijazah. Pertama, sebelum disetujui itu apa yang bisa kita lakukan, siapa yang menyetujui, kemudian agar disetujui gimana, terus setelah disetujui itu seperti apa. Tapi sebelum teman-teman dengarkan penjelasan 4 poin ini, saya sampaikan bahwa SPTJM itu bisa diajukan beberapa kali. Jika ada siswa yang belum valid, dengarkan penjelasannya. Jadi gini teman-teman. Contoh, siswa saya 27 ya, yang lulus. Tapi yang dua, misalnya yang dua lagi perbaikan ijazah, perbaikan data. Sehingga saya tidak luluskan dulu yang dua. Saya belum menentukan kelulusan, biarkan dulu. Saya luluskan yang 25 dulu. Maka saya bisa membuat SPTJM untuk 25 anak. Begitu ya. Nanti setelah siswa yang tadi perbaikan identitas misalnya sudah selesai, yang dua anak, kita bisa meluluskan yang dua anak tadi dan mengajukan SPTJM lagi untuk dua anak tersebut. Makanya di sini bisa diajukan beberapa kali, artinya untuk anak-anak yang belum masuk SPTJM sebelumnya, ya. Jadi kalau seperti ini kalian bisa ajukan lagi, nggak apa-apa. Misalnya, oh saya ada yang belum valid, tinggal dulu. Saya meluluskan yang valid dulu, itu bisa teman-teman. Seperti itu ya penjelasannya ya. Tapi kalau saya kan ini 27 anak sudah valid semua, sudah lulus semua gitu ya. Sehingga SPTJM-nya cukup satu, tidak bisa buat lagi. Karena nanti kalau kita buat lagi nih, ya kalau buat lagi nanti ada tulisan merah. Nah ini Anda tidak bisa membuat SPTJM lagi. Karena kan 27 anak sudah masuk SPTJM sebelumnya. Tidak ada siswa lagi yang belum masuk SPTJM. Jadi tidak bisa dibuat lagi ya. Jadi ini karena sudah buat, maka tinggal menunggu persetujuan dinas saja gitu ya. Nah, sebelum disetujui apa yang bisa kita lakukan? Yang jelas bisa melakukan pembatalan. Jadi SPTJM ini bisa kita batalkan di sini misalnya batalkan SPTJM ya. Jadi ini bisa kita batalkan selagi belum disetujui. Kalau misalnya ada kesalahan data ya, ada perbaikan ya. Jika ada kesalahan data mau perbaikan terkait SK kelulusan misal ya, terkait SK kelulusan gitu atau terkait gelar kepala sekolah gitu ya, atau gelar KS dan lain-lain. Jadi selama belum disetujui, kalian bisa melakukan pembatalan SPTJM untuk mengulang proses kelulusan sehingga datanya benar. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah siapa yang menyetujui adalah dinas ya. Jadi operator dinas yang menyetujui. Jadi kalau kalian nanya, kok saya belum disetujui? Ini saya juga sudah 2 minggu belum disetujui. Siapa sih yang menyetujui? Yang menyetujui itu operator dinas ya. Terus agar disetujui gimana? Ya, contohnya agar disetujui ini contoh di dinas kami.
Ya, contohnya di dinas kami. Dinas kalian mungkin berbeda. Bahkan ada yang tidak meminta apa-apa juga mungkin ada, ya. Kalau di dinas kami itu kita suruh upload surat permohonan approve SPTJM, kemudian upload surat kelulusan, ya, kemudian upload SPTJM-nya di Drive. Nah, seperti ini contohnya ya. Jadi ini di data manajemen agency ini dari dinas kami diberi apa spreadsheet ya. Ini nama sekolahnya, kemudian ini disuruh diisi. Nah, ini kita disuruh mengupload link drive, surat permohonan, SPTJM, SK kelulusan, dan data kelulusan. Nah, ini adalah syarat agar SPTJM-nya disetujui. Contoh punya saya nih, punya sekolah saya ya, saya buka punya sekolah sendiri aja ya. Nah, ini ya SMK Islam Indonesia Nusantara. Jadi saya meletakkan link ini belum di-approve. Makanya di sini juga SPTJM-nya belum disetujui. Kalau yang sudah di-approve nanti ada keterangan ini sudah disetujui gitu ya. Ini karena saya baru uploadnya tadi sore, teman-teman. Nah, ini kita buka misalnya. Nah, ini kalau di dinas kami itu diminta upload seperti ini. Ini di drive saya, kemudian linknya saya letakkan di spreadsheet yang diminta dinas. Kalian silakan berkoordinasi dengan dinas agar SPTJM-nya disetujui itu seperti apa. Apakah cukup ngomong aja minta disetujui atau harus ada upload-upload seperti ini. Ini ada contoh permohonan surat permohonan approve SPTJM. Ini dari dinas juga nih ya. Ini seperti ini saya buka. Nah, permohonan approve SPTJM ini ada datanya dan distempel gitu. Ini formatnya dari dinas nih tanggal 19 Mei ya, teman-teman. Seperti itu. Oke. Kemudian ya, kalau sudah upload berarti agar disetujui kita tinggal menunggu aja, menunggu disetujui. Nah, setelah disetujui gimana? Gitu ya. Setelah disetujui tidak bisa dibatalkan untuk SPTJM tersebut. Ya, jadi data siswa di dalamnya juga terkunci. Ya, jadi kalau sudah disetujui SPTJM-nya, itu data siswanya sudah dikunci ya, teman-teman ya. Jadi tidak bisa diubah-ubah lagi. Kemudian nanti akan terbit DNT ya. Setelah terbit DNT akan terbit NIN, nomor ijazah nasional ya, seperti yang di sini. Jadi nanti status DNT-nya akan muncul dan penomorannya akan muncul. Nanti masuknya di sini di DNT ya, DNT, kemudian nanti masuknya di valid DNT. Saat ini masuknya di residu DNT karena belum disetujui SPTJM-nya. Kalau sudah disetujui akan masuk ke valid DNT, teman-teman, dan akan terbit nomor ijazah ya. Setelah terbit nomor ijazah, input tanggal cetak ijazah. Di dinas kami ada edarannya ya. Di dinas kami itu ada edarannya sebentar. Oke, ini saya sudah membuka file. Jadi di dinas kami itu ada edarannya SE pengelolaan ijazah ya. Jadi kalau ini di dinas saya itu ada edaran seperti ini, pengelolaan ijazah dan transkrip nilai. Di tempat kami ada apa namanya? Kesepakatan bahwa untuk tanggal penerbitan ijazah dan transkrip nilai oleh satuan pendidikan SMA SMK ini untuk Jateng ya, Jawa Tengah adalah tanggal 29 Mei 2026. Jadi nanti input tanggal cetaknya adalah 29 Mei untuk SMA SMK sederajat ya. Dan untuk SMP LB dan SDLB sederajat itu 1 Juli 2026. Jadi nanti tanggal cetaknya ini. Nah, untuk daerah kalian silakan dikoordinasikan dengan dinas. Apakah bebas atau ada ketentuan harus mengikuti atau disamakan dalam satu daerah gitu ya. Setelah input tanggal cetak ya berarti tinggal cetak ijazahnya
ya. Tinggal cetak ijazahnya menggunakan kertas yang sesuai rekomendasi dari dinas, yaitu minimal kertasnya warna putih, ukuran A4, minimal 80 GSM. Makanya saya sarankan kalian bisa ngambil kertas yang 160 gram aja, sesuai yang saya letakkan di video ini ya. Biasanya saya ada di video ukuran kertas gitu teman-teman, yang silakan kalian check out aja ya di link yang saya sematkan gitu. Jadi itu penjelasan tentang SPTJM ya teman-teman, ijazah. Selagi belum disetujui kalian bisa dibatalkan, kalau sudah disetujui tidak bisa diubah-ubah lagi datanya ya. Seperti itu teman-teman ya. Terima kasih, itu saja jawaban Ngapak Media terkait SPTJM agar disetujui. Jadi silakan dicek apakah SPTJM kalian sudah disetujui atau belum. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Saya akhiri, salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapak Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.